Halo Slur, balik lagi dengan Bad Review. Kali ini saya akan meneruskan tentang anime Shinkan no Mi Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsai. Anime ini menceritakan tentang kisah Seiichi, seorang yang dibully oleh teman-teman sekelasnya, diabaikan hingga sendirian, hingga di kisah kerja kerasnya, sikap positif dan dirinya bertahan hidup di dunia baru ini. Jika kalian ingin tahu cerita sebelumnya, sebaiknya kalian lihat episode sebelumnya agar tidak kebingungan ya cuk. Link sudah ada di deskripsi di bawah. Yuk langsung saja masuk ke intro. Di awal cerita terlihat Seiichi yang dibawa ke rumah Saria mendapatkan hidangan yang begitu mewah. Seiichi yang masih tidak terima menyuruh Saria untuk melepaskannya. Tetapi Saria tidak akan melepaskan karena Saria beranggapan jika Seiichi sudah menjadi suaminya. Terlihat Seiichi tidak menerima pernyataan Saria karena mereka berdua spesies yang berbeda. Seiichi yang masih kesal pun seketika dirinya memakan masakan Saria. Seiichi pun juga terkagum dengan masakan Saria yang sangat enak. Di sisi lain Saria mengambilkan baju untuk Seiichi. Terlihat Seiichi mencari cara agar bisa melarikan diri. Seketika Seiichi mengingat jika di dalam peta ada bagian yang masih berwarna hitam, dan membuat Seiichi beranggapan jika Saria tidak mengetahui tempat yang berwarna hitam. Seiichi yang masih kesal pun langsung menanyakan dari mana Saria bisa berbicara. Seketika Saria menjawab jika dirinya mendapatkan buku di gua, sehingga Saria mencoba membaca dan belajar untuk berbicara. Terlihat Seiichi yang penasaran pun langsung membuka buku dan membacanya. Seketika terdengar dari sistem jika Seiichi berhasil mempelajari skill baru. Scan berganti. Terlihat Saria sedang mencari ikan di sungai. Di sisi lain Seiichi yang mendapatkan kesempatan langsung melarikan diri. Tetapi dirinya dihadang oleh monster laba-laba dan membuat Seiichi pun kaget. Saria yang melihatnya pun langsung menghajar monster tersebut. Seiichi yang melihat Saria khawatir membuat dirinya terpesona dengan Saria. Terlihat ada monster tengkorak sedang merenungkan diri serta berharap ada orang yang menyelamatkan dari kegelapan. Scan berganti. Terlihat Seiichi dan Saria sedang makan bersama, serta Saria menceritakan tentang hari penjelajahan, di mana Saria akan pergi dengan Clever Monkey untuk mencari buah evolusi. Seiichi yang mendengarnya pun terlihat sangat kaget, serta mengingat dirinya yang pernah mengambil buah evolusi dari para Clever Monkey. Terlihat Saria menjelaskan tentang buah evolusi, serta dirinya terlihat marah karena buah yang sudah dikumpulkan untuk calon suaminya dicuri. Seketika Seiichi yang merasa bersalah pun langsung meminta maaf kepada Saria. Terlihat Saria tidak mempermasalahkan jika Seiichi yang mencurinya. Seketika Saria berpamitan untuk berburu. Seiichi yang mendapatkan kesempatan pun langsung berencana untuk pergi meninggalkan hutan. Terlihat para murid yang dikirim ke istana merasa tidak sabar untuk berburu monster, karena mereka beranggapan jika mereka sudah siap untuk berburu. Kapten Zack yang melatih mereka pun tidak memperbolehkannya, serta menyuruh para murid untuk berlatih lagi. Terlihat Seiichi merasa senang saat bisa terbebas. Tiba-tiba terdengar suara Saria memanggilnya, serta melarang Seiichi untuk pergi ke wilayah yang dituju Seiichi. Sehingga Seiichi memakai skillnya untuk melarikan diri dari Saria.
Saichi pun berhasil meloloskan diri dari Saria. Seketika Saichi memasuki gua yang ada di depannya. Saat di dalam gua, Saichi pun melihat gerbang dan langsung membukanya. Saichi yang sudah membuka pintunya pun seketika dirinya kaget saat di dalam gerbang ada Bang Tengkorak. Saichi pun langsung melihat levelnya. Ternyata Bang Tengkorak merupakan raja kegelapan yang bernama Geanos. Dan sangat mengejutkan sekali, ternyata Geanos masih level 1. Tetapi Geanos menyuruh Saichi untuk melihatnya lagi. Ternyata Geanos berlevel 1500. Terlihat Geanos mulai mengeluarkan senjatanya dan langsung menyerang Saichi. Tetapi serangan tersebut ditahan oleh Saria dan membuatnya sekarat. Terlihat Saichi pun menangisi Saria yang sekarat serta menanyakan alasan Saria menolongnya. Sedangkan Saichi selalu menganggap spesies yang berbeda serta sering menyia-nyiakan Saria. Setelah mendengar penjelasan Saria, terlihat Saichi sangat marah kepada Geanos. Seketika Saichi menyerang Geanos, tetapi serangan Saichi dengan mudahnya ditangkis oleh Geanos. Di dalam pertempuran pun Saichi mengingat kenangannya saat bersama Saria, sehingga membuatnya cinta kepada Saria. Ketika melihat Saria yang sudah mulai bersinar, Saichi pun langsung mengeluarkan skillnya. Tetapi skill magic Saichi pun tidak berpengaruh kepada Geanos. Terlihat Saichi yang ingin melakukan evolusi bersama dengan Saria, dirinya pun langsung menyerang Geanos dengan skillnya lagi. Dan akhirnya serangan Saichi pun bisa mengenai dan menghancurkan Geanos. Di sisi lain terlihat Geanos berterima kasih kepada Saichi yang sudah memperlihatkan sebuah cinta sejati. Setelah mengalahkan Geanos, Saichi pun langsung menghampiri Saria. Terlihat di akhir Saria pun dirinya ingin menjadi istri Saichi dan membuat mereka berdua pun saling berkecup manis. Sinar Saria pun semakin menyilaukan. Tiba-tiba Saichi kaget ketika melihat Saria berubah menjadi seorang perempuan tanpa busana. Saria yang sadar pun langsung memeluk Saichi. Scan inilah yang diperlihatkan saat episode pertama anime ini. Diceritakan sekitar 1500 tahun yang lalu, Raja Kegelapan Geanos merupakan seorang bangsawan terkemuka. Geanos merupakan pemimpin yang baik, dicintai rakyatnya dan merupakan seorang instruktur pedang. Tetapi rencana jahat kaisar membuat istri dan seisi kerajaan mengkhianatinya. Dan orang yang masih percaya dan setia dengan Geanos hanya pelayannya. Tetapi pengaruh jahat kaisar membuat Geanos tidak tenang. Sampai Mary mengorbankan nyawanya untuk melindunginya. Semua harapan Geanos pun sirna, sehingga membuat dirinya mengasingkan diri di hutan. Saichi dan Saria yang membaca ceritanya pun terlihat sangat sedih. Seketika Saichi membuka drop hadiah yang dia dapat. Terlihat Saichi pun mimisan lagi saat melihat Saria memakai baju yang diberikannya. Saichi pun mendapatkan beberapa skill baru dan mendapatkan evolusinya lagi. Terlihat Saria sangat terpesona dengan Saichi setelah melakukan evolusinya. Seketika Saichi memberitahukan rencananya kepada Saria. Saria pun tanpa basa-basi langsung mengatakan jika dirinya akan mengikuti Saichi kemanapun dia pergi. Seketika terdengar suara terompet. Dan muncullah pengelola Dangeon yang bernama Edward. Edward muncul di hadapan Saichi karena Saichi merupakan orang pertama yang menyelesaikan Dangeon. Di sisi lain, Edward juga akan memberikan hadiah kepada Saichi dan Saria.
Ternyata hadiah yang diberikan satu set buah evolusi dan satu set liburan selama 10 hari. Edward juga memberikan gaun kepada Saria. Sedangkan Seiichi diberikan helm full face. Seketika Edward mengeluarkan Seiichi dan Saria keluar hutan. Scan berganti. Terlihat Seiichi dan Saria berada di luar hutan. Perjalanan Seiichi pun kini bersama dengan Saria. Di sisi lain terlihat seorang gadis yang aduhai telah menghabisi para monster dan membuat film pun bersambung. Kisah Seiichi pun masih berlanjut. Mungkin saya akan membahas episode yang lainnya di video selanjutnya agar dulur-dulurku mengetahui cerita dari anime ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share. Jika kalian ingin memberikan masukan, langsung saja di komen. Dan jangan lupa ya dulur-dulurku untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode lainnya.